10 pinjol legal yang udah pasti masuk ke Slik OJK. Jadi teman-teman kalau berharap mau galbe di sini lalu nggak masuk Slik OJK, nggak ada harapan ya, karena udah pasti masuk ke Slik OJK. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan bahas ya 10 pinjol yang udah pasti akan masuk ke Slik OJK dan biasanya waktunya itu juga nggak lama gitu loh masuk Slik OJK-nya. Oke, jadi di sini tuh ada beberapa ya teman-teman ya. Kita langsung aja karena jujur-jujuran aja pinjol-pinjol seperti ini tuh sebenarnya sudah umum ya, dan saya rasa buat teman-teman yang galbay itu rata-rata galbay di pinjol-pinjol ini. Jarang banget di pinjol-pinjol yang ya masih belum terkenal gitu ya. Rata-rata ya di pinjol-pinjol yang udah punya nama besar seperti ini. Nah, yang pertama di sini yang akan saya bahas adalah pinjol dari Ada Kami. Nah, Ada Kami ini merupakan pinjol yang sudah pasti ada Slik OJK karena udah banyak yang galbay, udah banyak yang ngelami dan lain sebagainya. Yang kedua, adanya Ada Pundi. Adanya Ada Pundi. Enggak, agak aneh. Ada Pundi, teman-teman. Ada Pundi ini sudah Slik OJK juga, jadi ya wajar ya teman-teman ya kalau misalnya kalian gagal bayar, terus kemudian teman-teman masuk Slik OJK, itu wajar banget. Lalu kemudian udah pasti Aku Laku, lalu udah pasti Kredivo, kemudian udah pasti Kredit Pintar, itu udah pinjol-pinjol besar ya teman-teman. Dan di sini yang mungkin jarang orang denger, Tunaiku itu juga sudah Slik OJK. Tunaiku ini salah satu milik dari Amar Bank ya teman-teman. Dia udah satu grup dengan bank besar, jadi ya udah pasti kerjasama dengan bank besar itu untuk lapor ke Slik OJK-nya ya. Jadi itu pinjol-pinjol yang ada Slik OJK-nya yang mungkin salah satu Tunaiku ini yang mungkin orang nggak ngeh kali ya. Terus selain Tunaiku di sini ada EasyCash juga, meskipun EasyCash belum punya DC lapangan, tapi Slik OJK tetap ada, tetap masuk. Kalau nggak salah dia itu kerjasama sama Bank Newcomers atau beberapa bank digital lainnya. Itu nggak cuma satu, sekarang bahkan ada beberapa bank sebagai apa ya, yang terlapor di Slik OJK-nya kita loh, yang melaporkan ya apa itu, yang ada tanggungan kita tuh di sana melalui bank-bank digital tadi. Terus kemudian ada Shopee Paylater dan S-Pinjam, itu udah pasti Slik OJK juga. Lalu ada lagi GoPay Later nih ya, buat teman-teman yang barusan install aplikasi GoPay, terus pakai GoPay dan kalian mungkin gagal bayar di GoPay Later, ya itu sayangnya ada Slik OJK-nya. Meskipun ya kalau bisa dibilang ya nggak jelas gitu, Pay Later apa ini gitu ya, masih baru atau gimana nih, dan meskipun nominalnya juga kecil-kecil, tetap dia ada Slik OJK-nya teman-teman ya. Lalu kemudian yang ke-10 ada Rupiah Cepat. Nah, kalau Rupiah Cepat sih udah nggak usah diragukan lagi ya. Dia memang sudah ada DC lapangannya juga, terus kemudian dia udah ada Slik OJK. Jadi ya kalau kalian gagal bayar di aplikasi-aplikasi tersebut, udah bisa dipastikan pasrah aja akan ada Slik OJK ya. Cuman masalahnya gini loh, apa sih yang teman-teman takutkan dengan Slik OJK? Slik OJK ini akan sangat-sangat berefek buat kalian yang ada rencana buat minjem di tempat lain, terus kemudian buat ada yang rencana kayak apa istilahnya, mau kredit rumah, kredit motor, dan lain sebagainya. Nah, itu baru dia akan bermasalah. Kalau tidak mah, enggak ya teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Semoga teman-teman terbebas dari jeratan hutang pinjol. Amin. Pasrahkan semuanya, ikhlaskan semuanya. Ayo, bareng-bareng sama-sama kita berusaha semaksimal mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.